Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para presenter diskusi panel Room D International Conference on Indonesian Culture Iconic. Selamat berjumpa dalam diskusi virtual Iconic. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama antara Direktorat Pembinaan Tenaga dan Kelembagaan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan peraturan demi kenyamanan jalannya acara. Yang pertama, kami mohon presenter dan peserta menggunakan nama akun dengan nama yang sebenarnya selama kegiatan berlangsung. Silakan rename atau ganti nama akun Bapak atau Ibu dengan seluruh peserta dapat mengetahui identitas semua yang hadir dalam meeting ini. Yang kedua, selama pembicara sedang menyampaikan paparan, mohon mengatur audio ke dalam keadaan mute. Yang ketiga, presenter dimohon untuk men-share screen materi masing-masing dan kami berikan waktu untuk memaparkan kurang lebih 10 menit. Dalam sesi diskusi, peserta dipersilakan bertanya atau menyampaikan pendapat dengan terlebih dahulu menekan tombol raise hand atau menyampaikan melalui fitur chat. Yang kelima, peserta dimohon mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung, terutama saat sedang bertanya atau menyampaikan pendapat. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita memulai acara diskusi ini. Diskusi akan dipimpin oleh Ibu Sintali. Kepada Ibu Sintali, kami persilakan membantu jalannya diskusi. Baik, terima kasih Mbak Mita. Selamat pagi semua, salam sejahtera, nama saya Sinta. Terima kasih kepada panitia atas kesempatannya. Ya. Pada sesi pagi ini selama lebih kurang 1 jam ke depan, kita akan membahas sejumlah topik. Ya. Para presenter nanti dipersilakan untuk menyampaikan paparannya terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ada 4 topik yang akan kita bahas pada pagi ini. Yang pertama adalah Banditry in Trajectory and Transmission of Memory, A History of Polam Bangkeng, Pakelar, South Sulawesi, yang akan dibawakan oleh Mas Taufik Ahmad. Ya. Yang kedua, lokalitas Jawa dalam teks Indo-Belanda, Zelaze, Keriput, yang akan dibawakan oleh Nabira. Kemudian yang ketiga adalah Kuran-Kuran Istana Nusantara abad 18 sama 19, keindahan seni kesultanan yang terlupakan, yang akan dibawakan oleh Mas Ali Akbar. Dan yang terakhir, topik saya mengenai warisan pendidikan dan budaya Nusantara catatan I Ching abad ke-7 Masehi. Baik, kita langsung aja. Saya persilakan kepada Mas Taufik Ahmad untuk menyampaikan paparannya. Silakan Mas Taufik. Terima kasih. Pertama-tama, judul saya adalah Perbandingan dalam Trajektori dan Transmisi Memori Masyarakat Moncongkomba, Pulau Bangkeng, Sulawesi Selatan. Pertama, saya ingin menerangkan dulu di mana sih wilayah penelitian ini. Ini artikel berfokus pada wilayah mana gitu. Pertama, Pulau Bangkeng itu adalah sebuah wilayah di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Sekarang ini Pulau Bangkeng terbagi 2, yaitu Pulau Bangkeng Utara dan Pulau Bangkeng Selatan. Kemudian fokus penelitian saya sebetulnya, saya lebih spesifik melihat wilayah pedalaman lebih kecil, yaitu sebuah desa namanya Moncongkomba, tepatnya di wilayah sini, tertera di dalam screen. Kemudian mengapa saya memilih daerah ini sebetulnya? Kalau kita lihat pada masa kolonial Belanda, daerah ini dikenal dengan tingkat kriminalitas yang tinggi. Jadi perampokan dan pencurian itu menjadi bagian dari sejarah orang-orang di Moncongkomba. Bahkan kalau kita baca berbagai koran-koran kolonial yang terbit pada awal abad ke-20 misalnya, itu seringkali menyebutkan bahwa wilayah ini adalah tempat tumbuh suburnya para perampok dan pencuri. Bahkan sering dikatakan bahwa orang-orang Pulau Bangkeng itu di antara 3 kasus perampokan dan pencurian itu 2 diantaranya berasal dari Moncongkomba. Ini kemudian saya menarik untuk melihat, melacak lebih jauh, apa sih memori mereka, apa sih ingatan mereka tentang diri mereka. Gitu.
Nah, pertanyaan utama sebetulnya mengapa demikian? Mengapa daerah ini begitu dikenal sebagai wilayah yang banyak perampok dan pencuri? Kemudian bagaimana sih pandangan orang-orang lokal atau orang Moncong Komba dalam memaknai dirinya, dalam melihat dirinya sebagai orang yang distigma, yang begitu banyak atau tempat tumbuh suburnya kasus-kasus kriminal. Saya dulu mengajak lebih jauh ke belakang untuk melihat bagaimana sih Pulau Bangkeng itu dikonstruksi dalam sejarah mereka gitu. Ini peta yang saya bikin wilayah melalui penelitian lapangan etnografi, memeriksa wilayah per detail. Kemudian saya melihat bahwa inilah wilayah yang pada awalnya nanti bernama Pulau Bangkeng. Nah, Pulau Bangkeng sebetulnya baru muncul itu pada pertengahan abad ke-16. Tapi sebelumnya nama ini bernama Kerajaan Bajeng. Nah, apa sih itu Kerajaan Bajeng? Dalam tradisi politik di kerajaan-kerajaan di Makassar dan Sulawesi Selatan pada umumnya, kerajaan ini terbentuk adalah konfederasi dari Galarang. Galarang itu wilayah otonom yang sepakat membentuk kerajaan. Nah, di wilayah ini ada 3 sebetulnya Galarang yang membentuk Kerajaan Bajeng. Pertama, Galarang Malewang berada di sebelah paling utara, kemudian ada Galarang Bajeng berada di tengah, kemudian ada Galarang Buntok-Datok bagian selatan. Nah, ketiga daerah ini sepakat membentuk sebuah kerajaan bernama Kerajaan Bajeng. Raja mereka pertama adalah Kareng Loe Ri Bajeng. Kemudian pusat pemerintahannya berada di Birimbalang. Sekarang ini daerah menjadi desa, menjadi sebuah kampung kecil di daerah ini. Kemudian pada abad ke-16 ini, sebetulnya Kerajaan Bajeng itu kerajaan berdaulat, sejajar dengan Kerajaan Goa. Bahkan dapat dikatakan bahwa kerajaan ini adalah kerajaan tidak pernah kalah perang dengan Goa. Ketika kerajaan Goa berekspansi ke seluruh wilayah Kerajaan Makassar pada abad ke-16, justru Pulau Bangkeng salah satu kerajaan yang tidak bisa ditaklukkan oleh Kerajaan Goa. Ini kemudian bagaimana kuatnya kerajaan ini gitu sebetulnya. Kemudian baru pada pemerintahan berikutnya Tunimpal Langga Ulaweng itu Kerajaan Bajeng bisa ditaklukkan. Tetapi dalam penaklukan Bajeng itu tidak dengan perang, tapi melalui tipi muslihat, yaitu kerjasama antara Galesong dengan Goa, itu melalui dengan cara-cara yang bukan perang, tapi dengan strategi muslihat, yaitu adalah Kareng Galesong itu Raja Galesong meminjam kelompoknya atau regalia pusaka Kerajaan Bajeng dengan alasan untuk melawan Goa, akan tetapi pusaka kerajaan itu diserahkan kepada Kerajaan Goa. Dalam tradisi politik orang kerajaan-kerajaan Makassar bahwa siapa yang memegang regalia atau pusaka kerajaan, mereka lah yang memiliki legitimasi kekuasaan. Oleh karena itu, sejak itu Goa menguasai Kerajaan Bajeng. Goa kemudian merubah nama Bajeng menjadi Pulau Bangkeng atau patah kaki. Saya rasa ini adalah sebuah politik memori sebetulnya, bagaimana orang Goa ingin menghilangkan jejak orang Bajeng. Tidak hanya itu, kemudian orang Goa juga, penguasa Goa juga memindahkan orang Bajeng ke wilayah Goa. Ada upaya dari Goa untuk memindahkan para penduduk Bajeng atau pasukan Bajeng keluar dari wilayah mereka, pindah ke wilayah Goa. Ada 2 kelompok muncul kemudian. Satu kelompok menerima tawaran Goa, yang kedua menolak dipindahkan oleh Goa. Nah, kelompok ini kemudian tersebar. Kelompok Bajeng yang menerima Goa berpindah ke suatu tempat yang sekarang bernama Kerajaan Bajeng. Jadi wilayah ini sekarang bernama Kecamatan Bajeng. Artinya apa? Orang-orang Bajeng di sini menduplikat nama asal-usulnya di wilayah sekitar di sini, kemudian berpindah ke Limbung, sekarang bernama Kecamatan Bajeng. Ada sebuah duplikat nama asal-usul mereka sehingga menyebut kampung mereka menjadi Kampung Bajeng. Sementara itu orang Bajeng yang menolak kekuasaan Goa bergeser ke belakang, ke pedalaman, kemudian membentuk komunitas baru namanya komunitas Moncong Komba, atau sebuah kampung di daerah agak sedikit berbukit menjadi Moncong Komba. Orang-orang pada periode ini menyamakan dirinya Gasinggau atau Teguh Pendirian. Mengapa? Karena mereka menolak kekuasaan Goa dan memilih masuk wilayah pedalaman. Kemudian, nah kalau kita sekarang ini kalau kita masuk di wilayah ini, nampak di dalam gerbang desa itu tertulis Moncong Komba Gasinggau. Artinya orang Moncong Komba Teguh Pendirian. Ini menjadi dasar sebetulnya dari mentaliti yang selalu ditransmisikan. Kita bisa bayangkan sebuah ikon yang muncul pada 400 tahun yang lalu, kemudian di era sekarang diproduksi kembali menjadi ikon di sebuah desa.
Mencogombah Gasinggau atau Mencogombah Tugu Pendirian itu. Nah, kemudian pada masa pemerintahan kolonial Belanda di daerah ini sebetulnya begitu banyak perampokan, tetapi dilindungi oleh Karaeng, oleh elit lokal. Ini kemudian sebetulnya cara mereka melindungi perampok itu adalah upaya untuk memperlihatkan kekuasaan kepada pemerintah kolonial, bahwa di wilayah saya lah, saya yang berkuasa, bukan pemerintah Belanda. Akhirnya para pemimpin lokal, elit lokal di desa itu melindungi para perampok. Dalam catatan Kureman itu disebutkan bahwa sampai akhir abad ke-19 sebetulnya tidak ada satu kasus pun perampokan di wilayah Mencogombah dan juga di pengadilan. Mengapa demikian? Karena tidak ada saksi sama sekali sebetulnya. Tidak ada saksi, tidak ada orang berani mengajukan bukti kasus perampokan itu, karena perampokan itu begitu dilindungi dan diperankan oleh bangsawan tinggi gitu. Kemudian pada abad ke-20, gerakan perampokan itu berkembang menjadi gerakan pemberontakan. Jadi perampokan menjadi gerakan pemberontakan. Ini dibuktikan bahwa pada tahun 1905 begitu banyak bangsawan tinggi ditangkap karena mendukung gerakan perampokan. Ini data perampokan di periode ini begitu masif dan sangat tinggi. Kemudian pada masa revolusi kita lihat kampung ini kemudian mensponsori terbentuknya Laskar Lipan Bajeng, gitu. Sebuah laskar yang paling sengit melawan pemerintah kolonial, pemerintah kedatangan pemerintah Belanda kembali. Kita lihat kata Bajeng masih digunakan, sebuah kerajaan yang telah hilang pada 400 tahun yang lalu gitu. Kalau kita lihat sebetulnya di sini ada lintasan memori. Ketika mereka termarginalkan dalam sosial politik, mereka kemudian direspon dengan gerakan perampokan. Kemudian pada masa revolusi itu, ini saya rasa ada ruang untuk mengembalikan kemerdekaan identitas mereka. Bukan hanya kemerdekaan bangsa Indonesia semata, tapi ada kemerdekaan identitas, sehingga mengembalikan nama kerajaan mereka sebagai nama laskar gitu. Nah, pertanyaan kemudian, dengan cara apa orang Mencogombah itu mewariskan memorinya gitu? Saya melihat bahwa pertama dengan tradisi lisan sebetulnya, mitos. Di daerah ini begitu banyak mitos, tapi mitosnya unik. Rata-rata mitos itu tentang legenda perampok, legenda pencuri yang memiliki ahli yang luar biasa. Itu begitu banyak mitos yang beredar dalam masyarakat itu. Cerita tentang orang-orang hebat yang dulu yang kemampuan merampok. Karena di daerah ini dalam sejarah mereka, untuk menguji sebuah pemimpin layak tidak layaknya harus dirampok dulu gitu. Ketika pemimpin itu berhasil dirampok berarti tidak mampu menjadi pemimpin karena tidak bisa menjaga propertinya gitu. Kemudian cerita asal usul mereka mulai dari bagaimana mereka dikuasai oleh Karaeng juga itu masih terus dinarasikan sampai sekarang. Kemudian kisah para jago atau dalam lokal disebut tolo itu selalu dinarasikan dalam bentuk kolektif itu, misalnya melalui sindri. Sindri itu adalah sebuah pertunjukan tradisional dengan menggunakan musik sindri tradisional itu isinya adalah sebuah cerita-cerita tentang perjuangan, tentang heroik, bahkan tentang perampok, legenda perampok kita kenal di sini di cerita-cerita sindri. Itu dinarasikan ketika ada hajatan, ada syukuran, ada perkawinan dan lain sebagainya. Kemudian ada juga cerita-cerita individu dalam lingkup keluarga. Saya menelusuri, nyaris saya tidak temukan setiap keluarga itu tidak memiliki cerita tentang kepahlawanan, tentang heroik leluhur mereka gitu. Semua rumah-rumah saya datangi itu pasti memiliki cerita tentang leluhurnya seorang pemberani masuk di medan perang dan seterusnya. Ini kemudian lebih menarik ada nyanyian. Nyanyian ini adalah nyanyian pengantar tidur sebetulnya yang saya lihat di lapangan. Kalau kita lihat di tempat lain, kalau ada bayi yang dininabobokan, nyanyiannya dengan nyanyian yang penuh harapan yang seperti mengharapkan anaknya menjadi cendekia, menjadi ulama dan seterusnya. Tapi di Pulau Bangkeng atau di Mencogombah berbeda. Nyanyian itu seperti ini, ikau minena dari Pak Bundu patuturang terewa. Artinya, engkau nak kelak jadi prajurit perang, kita orang berani. Ini nyanyian mereka ketika hendak menyerukan anaknya. Saya kira ini hanya sekedar bukan nyanyian semata, tapi sebuah cara untuk mewariskan memori, mentransmisikan mentalitas kepada generasi berikutnya. Kemudian yang menarik lagi adalah pemberian nama. Nama itu setiap anak di sana itu diberi nama berulang-ulang gitu. Ada gelar berulang, misalnya ini contoh Deng Siriwa. Deng Siriwa itu adalah nama kakeknya atau buyutnya. Kemudian diceritakan mengapa nama itu diberikan kepada si anak ini. Nama itu diceritakan bahwa kakeknya adalah seorang pejuang, seorang pemberani, tidak pernah mundur, tidak pernah menyatakan mengkhianat dan seterusnya. Artinya bahwa seorang mendilah, jantan dan seterusnya. Akhirnya kemudian anak mendapat nama baru ini, nama gelar ini kemudian tentu dapat mengetahui tentang sejarah kakek mereka.
Dan itu dinarasikan terus-menerus ketika ada hajatan, ada pertemuan, kamu namanya ini, mengapa dikasih nama ini? Karena kakek kamu begini, dan seterusnya. Ini adalah cara-cara mereka bagaimana itu memori atau karakter itu diwariskan dari generasi ke generasi. Kemudian ritual, kita dapat ritual begitu banyak di daerah ini, seperti ritual mensucikan benda pusaka, dan seterusnya, benda-benda lain. Itu juga menjadi bagian terpenting dalam mewariskan memori mereka. Karena dalam ritual itu ada benda-benda diperlakukan, dan benda-benda itu memiliki memori sebetulnya. Tidak hanya benda, tapi ada makna di situ. Kemudian narasi tentang tempat-tempat itu begitu, nama-nama kampung di daerah situ adalah kampung-kampung yang terbentuk dari narasi perang sebetulnya. Saya tidak bisa menyebut satu persatu menceritakan bagaimana toponim kampung-kampung di wilayah ini, tapi yang jelas setiap kampung itu memiliki narasi perang, narasi kemenangan sebetulnya. Itu menarik untuk dilihat bagaimana sebuah nama-nama tempat, kemudian ritual, cara memberikan nama, nyanyian, mitos itu terakumulasi menjadi satu kesatuan untuk media mewariskan memori dan transmisi mentalitas mereka gitu. Kemudian sebagai kesimpulan sebetulnya, saya melihat bahwa meskipun kerajaan Bajing itu dihilangkan pada masa kerajaan Goa itu, tapi identitas mereka masih terus dinarasikan dari generasi ke generasi melalui beragam media, ritual, ataupun dengan cara-cara lain. Nah, pengalaman-pengalaman ini kemudian ini diinternalize dalam kehidupan sehari-hari, mentalitas, kepribadian, kemudian diterjemahkan dalam bentuk praktik-praktik perbanditan untuk dalam menghadapi ketika mereka termarginalkan dalam situasi politik yang berubah. Jadi saya melihat ada lintasan memori dari sejak zaman kerajaan, kemudian produk kolonial sampai revolusi, bahkan sampai sekarang, ketika mereka menghadapi marginalisasi dalam segala bidang misalnya, karena mereka menciptakan sebuah kekacauan, kemudian merampok atau mencuri, itu pun masih dapat disaksikan sampai kini. Saya beri kesimpulan bahwa orang-orang di sini, orang-orang di Moncokomba itu selalu mewariskan masa lalunya dengan berbagai macam cara, melalui ritual, narasi, dan seterusnya. Saya kira demikian proses singkat saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih Mas Taufik, menarik ya, banyak sekali poin yang bisa kita bahas. Jadi teman-teman silakan pertanyaannya bisa dicatat ya. Kita ke pemaparan kedua, dan berdasarkan informasi dari panitia kita dahulukan yang PPT dulu. Mas Ali silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Mbak Sintali dan teman-teman semuanya. Pagi ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan tentang Quran Istana di Nusantara pada abad ke-18 dan 19. Saya tertarik dengan paparan Pak Taufik Ahmad barusan itu, sedikit menyinggung tentang Sulawesi Selatan ya, Bugis mungkin ya. Sedikit banyak ada kaitan dengan apa yang nanti saya presentasikan. Nah, saya mulai. Di Indonesia, demikian pula pada umumnya di dunia Islam, kajian terhadap Quran, fisik Qurannya dalam hal ini, lebih terpusat pada teks daripada aspek-aspek kesejarahan Al-Quran. Artinya kajian terhadap Quran ya, Quran dalam arti luas itu lebih banyak terpusat pada teks ya, pada teksnya daripada aspek kesejarahan Quran. Kajian kesejarahan, baca kodikologi Quran, artinya secara fisik ya, Quran secara fisik itu mencakup aspek-aspek tentang kaligrafi, iluminasi, kertas, tinta, alat tulis, teknik penyalinan, jilidan, persebaran, jaringan, dan perdagangan Quran atau hal-hal yang sejenis itu. Kemudian mushaf Nusantara yang dapat kita saksikan saat ini tergolong sangat mudah bila dibandingkan dengan mushaf dari kawasan dunia Islam lainnya. Meskipun Islam telah masuk dan berkembang di kawasan Nusantara sejak abad ke-13 atau jauh sebelumnya, ada yang mengatakan abad ke-7, namun Quran di Nusantara yang tertua yang dapat kita saksikan sampai sekarang itu berasal dari awal abad ke-17.
Nah, berdasarkan inventarisasi lapangan, penelusuran katalog, dan berbagai informasi, Quran Nusantara abad ke-17 sampai ke-19 sementara berjumlah sekitar 1075 mushaf yang tersebar di hampir seluruh Nusantara. Ini angka-angkanya, jadi abad ke-12 itu sekitar hanya 5 naskah yang kita temukan, kemudian abad ke-18 itu 20 atau hanya 2,5%, sedangkan paling banyak itu abad ke-19 yang berjumlah sekitar 1.000 lebih. Nah, temuan Quran Nusantara abad ke-18 pada umumnya berasal dari sejumlah kesultanan, yaitu Banten, Surakarta, Kacirebonan, Tidore, Ternate, Sumbawa, Bima, dan Kedah. Semua Quran tersebut berasal dari lingkungan istana. Ini dari yang sudah kita temukan, ya, yang sudah ditemukan. Mungkin banyak mushaf yang belum kita temukan, ya bisa jadi dari kesultanan-kesultanan yang lain. Tetapi sementara ini yang kita temukan seperti itu. Kemudian Quran Nusantara abad ke-18 ini kita punya contoh beberapa. Kesultanan Banten misalnya sebelah kiri atas, ya. Ini disalin di atas kertas, namanya kertas surat yang diimpor, yang berasal dari India. Dalam mushaf ini, dalam Quran ini, itu juga hurufnya itu sangat dekat dengan model huruf Arab dari Indo-Pakistan, ya, dari mana Indo-Persia, ya, Indo-Persia. Jadi ada hubungan yang dekat antara Banten dan India pada masa itu. Kemudian yang tengah dari Kesultanan Yogyakarta, kemudian yang sebelah kanan dari Kesultanan Kacirebonan. Adapun yang di bawah ini dari Kesultanan Sumbawa, kemudian Kesultanan Bima, dan Kesultanan Ternate. Nah, Kesultanan Ternate ini dari segi gaya itu hampir sama dengan gaya yang ada di Kesultanan Goa, ya, Kesultanan Goa. Jadi sangat mungkin bahwa penyalin mushaf ini itu juga merupakan orang-orang yang berasal dari Goa. Kemudian ini temuan Quran Nusantara abad ke-19, ya. Selain disalin oleh beberapa kesultanan, diantaranya Terengganu, Riau, Pontianak, Surakarta, Bangkalan, Bone, dan Sumbawa, juga disalin oleh pusat-pusat pendidikan Islam seperti pesantren Buntet, ya, di Cirebon, kemudian Dayah Tanuh Abe di Aceh, atau surau, ya, di beberapa surau di Sumatera Barat. Ya, jadi pada abad 19 ini penyalinan Quran tidak hanya dilakukan di lingkungan istana, tetapi pada waktu itu sudah banyak muncul pesantren-pesantren atau pusat pendidikan Islam yang sudah berkembang sejak abad ke-19. Jadi tidak hanya dilakukan oleh kesultanan, tapi sudah banyak berkembang di sejumlah pusat-pusat pendidikan Islam. Nah, ini adalah contohnya. Yang di atas adalah contoh-contoh dari kesultanan. Kita lihat menggunakan tinta emas, ya, kemudian dihias dengan sangat rapi, sangat indah dan detail. Nah, adapun yang di bawah, juga demikian pula. Ini dari lingkungan istana. Kita lihat juga yang tengah misalnya ini dengan hiasan tinta emas yang sangat mewah, juga yang sebelah kanan dari Kesultanan Sumbawa juga dengan tinta emas. Ini ada contoh yang lain, ya. Yang bagian atas juga dari lingkungan kesultanan, dan yang paling kanan atas ini dari Kesultanan Terengganu di Malaysia sekarang. Ini sangat indah dengan detail yang luar biasa. Kali juga ditulis dengan sangat
bagus. Kemudian yang di bawah ini contoh dari lingkungan pusat-pusat pendidikan. Dayah Tanohabe yang sebelah kiri bawah. Hiasannya meskipun dari segi motif cukup bagus ya, tetapi kita lihat di sini hanya hitam putih saja. Kemudian yang tengah ini Qurannya sudah agak rusak. Ini dari Pesantren Buntet di Cirebon. Kemudian yang sebelah kanan bawah ini asal Wajo yang sekarang berada di Majene, Sulawesi Barat. Sulawesi Barat ini bukan Sulawesi Selatan. Bapak sekalian, ini Quran Nusantara abad ke-18 ya. Kita lihat di sini pengaruh Bugis itu cukup besar karena Bugis mempunyai kaitan ya dalam hal ini terkait Quran itu ke Tidore, ke Ternate ya, ke Ternate, kemudian ke Kedah. Jadi ada sebuah Quran yang disalin di Kedah itu pada abad ke-18 akhir. Itu sangat mencirikan Bugis dan penulisnya, penyalinnya itu juga dinyatakan di situ Al-Jawi Al-Bugisi. Jadi jelas-jelas bahwa dia keturunan Bugis. Kemudian orang Bugis juga mempunyai kaitan dengan Kesultanan Bima dan Sumbawa, dan itu terlihat dalam salinan Qurannya. Dari segi hurufnya, dari segi hiasannya, iluminasinya itu ada terlihat jelas bahwa itu adalah pengaruh dari Bugis. Kemudian ini pada perkembangan pada abad ke-19 ya. Nah, di sini Bugis sekali lagi masih mempunyai pengaruh besar. Di samping itu ada pengaruh juga dari Kesultanan Terengganu ya, dalam penyalinan Quran di Nusantara. Kemudian juga ada Patani di Thailand Selatan ya. Itu ada sebuah Quran di Tidore yang dari segi fisiknya saya bisa yakin bahwa itu adalah mushaf yang berasal dari Patani, Thailand. Jadi pada masa itu kesultanan-kesultanan saling ada kaitan, saling ada hubungan gitu ya terkait dakwah dan dalam hal ini khususnya dalam hal penyalinan Quran. Nah, kesimpulan. Jadi pada abad ke-18 penyalinan Quran di Nusantara berpusat di beberapa kesultanan yang memerintah pada masa itu, di antaranya Banten, Surakarta, Cirebon, Bone, Ternate, Tidore, dan Kedah. Kemudian sebagai skriptorium atau pusat penyalinan naskah kesultanan, istana memproduksi naskah Quran beriluminasi indah, bagian bersepuh tinta emas. Pada masa lampau, mushaf Al-Quran merupakan hadiah atau komoditas yang sangat berharga di antara kesultanan Nusantara masa itu. Kemudian pada abad ke-19, penyalinan Quran lebih luas, di samping dilakukan oleh sejumlah kesultanan yang berkuasa pada masa itu, juga terutama dilakukan oleh pusat pendidikan Islam seperti Dayah, Surau, dan pesantren. Demikian Ibu Sintali dan teman-teman. Paparan singkat saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi Mas Ali. Terima kasih. Menarik Mas. Ya. Pusat-pusat pendidikan dan Qurannya itu indah sekali. Iya. Baik. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Berikutnya itu adalah materi dari Namira ya. Dari Namira yang berjudul Lokalitas Jawa dalam Teks Indo-Belanda. Lokalitas Jawa dalam teks Indo-Belanda Yahya Kriput. Hai Namira. Hai, duduk. Kamu lagi apa sih? Ini nih, aku lagi baca tentang masyarakat Indis. Hah? Masyarakat Indis? Iya, masyarakat Indis itu orang yang berdarah campuran Indonesia Eropa. Emang apa yang menarik dari mereka? Banyak sih,
berhenti saat kita merdeka, tapi masih terus berlanjut hingga pasca kemerdekaan. Nah, di sini aku belajar tentang perjalanan mereka pasca kemerdekaan. Boleh dong cerita? Pasca kemerdekaan, masyarakat Indis diberi pilihan oleh Presiden Soekarno untuk tetap di Indonesia atau memilih kewarganegaraan lainnya. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958, orang-orang Indo-Eropa harus memilih kewarganegaraan. Saat ini, kaum Indo-Eropa tersebar ke berbagai negara seperti Amerika, Kanada, Australia, Belanda, dan Indonesia. Pada rentang waktu antara tahun 1945 sampai 1960, sekitar 3.000 orang berkebangsaan Belanda di Indonesia dipulangkan ke Belanda. Sekitar 1.000 orang di antara mereka belum pernah menginjakkan kaki di Belanda. Para intelektual dan politisi Belanda meyakini bahwa kekuatan masyarakat Indis akan semakin menurun pasca kemerdekaan. Menurut mereka, masyarakat Indis yang belum pernah menginjakkan kaki di Belanda akan sedikit demi sedikit tergerus oleh zaman, dan Indonesia hanya menjadi bagian kecil dari masa lalu mereka. Hal tersebut sejalan dengan tujuan Belanda untuk meninggalkan sejarah kolonialisme di Indonesia. Roman Denkel sebagai kaum intelektual Belanda berpendapat bahwa dekolonisasi dan Indonesia bisa diabaikan efeknya. Menurut mereka, warga negara Belanda yang beremigrasi dari Indonesia pada tahun 1960-an yang sebelumnya belum pernah menginjakkan kaki ke Belanda dapat digiring untuk menjadi bangsa Belanda seutuhnya dan mengabaikan sejarah kolonial. Pendapat tersebut didukung oleh Willems, salah satu penulis tentang komunitas Indis. Willems mengungkapkan bahwa migran Indis Belanda maupun Australia merepresentasikan sebuah kelompok ideal yang menerima keyakinan bahwa mereka akan bertahan dan berkonsentrasi penuh pada hal yang dikerjakan di negeri pilihan mereka. Namun, pendapat lain dipaparkan oleh Goss. Goss dalam artikelnya mengungkapkan bahwa setelah krisis tahun 1958, masyarakat Indis memiliki ruang terbuka untuk memulihkan ingatan mereka. Menurut Goss, gerakan politik kecil dari masyarakat Indis dipelopori oleh Charlie Robinson, seorang penulis dan wartawan berkebangsaan Belanda yang pernah hidup di Indonesia. Tampaknya menarik ya, jadi Charlie Robinson akhirnya bisa menjadi pelopor gerakan Indis dan membantah dugaan para peneliti sebelumnya ya. Iya, betul sekali. Bagaimana strategi Charlie Robinson untuk menyatukan orang-orang yang padahal sebelumnya belum kenal satu sama lain dan akhirnya terpisah dari berbagai tempat? Jadi, untuk mengetahui strategi Charlie Robinson, aku melakukan pembacaan terhadap beberapa teks yang dibuat oleh masyarakat Indis. Aku melakukan pembacaan pada teks Indo-Belanda dan menemukan kumpulan humor Indo-Belanda ialah Ya Keriput karya Charlie Robinson. Nah, berikut ini merupakan salah satu contoh kalimat yang terdapat pada kumpulan humor ialah Ya Keriput halaman 49. Terjemahan dari kalimat itu adalah temannya membawa ke seorang dukun yang bisa menyelesaikan masalahnya. Aku melakukan metode simak dan sadap. Di sini aku meneliti tentang penggunaan diksi yang terdapat pada teks Indo-Belanda ialah Ya Keriput. Bisa kita lihat di sini bahwa ada diksi berbahasa Indonesia di tengah kalimat berbahasa Belanda. Alih-alih menggunakan kata berbahasa Belanda yang merupakan padanan dukun, syaman, penulis lebih memilih menggunakan kata berbahasa Indonesia yang juga serapan dari bahasa Jawa, dukun.
Melalui potongan teks tersebut, kita bisa melihat bahwa penggunaan diksi berbahasa Indonesia dipilih untuk mewakili identitas Jawa. Dukun merupakan diksi yang memiliki kekhasan Jawa dan tidak dapat ditemukan pada budaya asli Belanda. Lewat diksi tersebut, pembaca dapat merasakan keterikatan karena pengalaman yang sama saat tinggal di Indonesia, terutama Pulau Jawa. Simpulan yang dapat aku tarik dari pembacaanku adalah lokalitas Jawa yang ditampilkan dalam teks Indo-Belanda Yelahya Keriput merupakan salah satu media masyarakat Indis untuk memperkuat komunitas terbayang. Lewat penjabaran lokalitas Jawa dalam teks Indo-Belanda, dapat diketahui bahwa Jawa memiliki ikatan yang kuat dengan masyarakat Indis. Lebih dari sekadar pembingkai kenang, lokalitas Jawa juga dapat menjadi pendorong kekuatan masyarakat Indis untuk menyerang keinginan pemerintah Belanda, yaitu mengabaikan sejarah kolonialisme Belanda di Indonesia. Wah, aku udah banyak bercerita ya, jadi haus. Kamu coba minum ya. Minum aja, udah aku pesenin. Oke, terima kasih. Terima kasih, so cute ya. Namira, oke, kalau Namira mewakili kaum milenial, topik saya itu kita flashback ke abad 7 ya, mengenai catatan seorang peziarah dari Tiongkok di abad ke-7. Silakan. Tak terpungkiri, catatan-catatan para peziarah sangat berperan dalam mengungkap interaksi antara India, Tiongkok, dan Asia Tenggara, tentang Nusantara, tentang pentingnya rute maritim sebagai jalur perdagangan, kultur dan kehidupan sosial masyarakat, geografi, dan keagamaan. 3 peziarah terkemuka dari Tiongkok yang pergi ke India dan negeri-negeri lainnya untuk belajar adalah Fa Xian di abad 4 Masehi serta Xuan Zhang dan Yi Jing di abad 7 Masehi. Yi Jing yang tinggal di Foshi atau Sili Foshi selama 10 tahun meninggalkan sejumlah catatan penting mengenai Nusantara, di antaranya tentang pusat pembelajaran bertaraf internasional di Sumatera, hasil bumi, bahasa, busana, serta kebiasaan dan tradisi masyarakat setempat. Istilah pulau-pulau di lautan selatan yang digunakannya merujuk pada Pulau Sumatera, Jawa, dan Bali di masa sekarang. Kajian ini bukan mengenai pusat kerajaan Sriwijaya, tetapi mengenai pusat pendidikan dan didasari studi literatur atas 3 tulisan utama Yi Jing, yaitu kiriman catatan praktik Buddha Dharma dari Lautan Selatan, riwayat biksu-biksu agung yang mengunjungi India dan negeri-negeri tetangga untuk mencari ajaran di masa dinasti Tang, dan Mula Sarwastivada Eka Satakarman. Kajian pustaka dan studi lapangan juga dilakukan terhadap pusat-pusat pembelajaran, khususnya situs Nalanda di India dan situs Muara Jambi di Sumatera. Yi Jing menulis, di kawasan Foshi yang dikelilingi oleh dinding-dinding tembok tinggi, para biksu yang berjumlah ribuan beretikat untuk belajar dan menjalankan praktek dengan baik. Mereka mempelajari dan membahas semua mata pelajaran persis seperti yang diajarkan di Madhya Desa. Aturan dan upacaranya pun sama sekali tidak berbeda. Di Sili Foshi, pada pertengahan bulan 8 dan pertengahan musim semi, tonggak waktu tidak berbayang. Dan di tengah hari, orang yang berdiri tidak ada bayang-bayangnya. Matahari tepat di atas kepala 2 kali dalam setahun. Di manakah pusat pembelajaran yang disebut oleh Yi Jing, yang dikunjungi oleh para terpelajar di masa itu maupun setelahnya? Berdasarkan bukti arkeologis berupa tinggalan candi-candi yang berarsitektur mirip dengan pusat-pusat pembelajaran semasa di belahan dunia lainnya, diduga kuat itu adalah kawasan cagar budaya Muara Jambi di Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi, Sumatera. Tidak diketahui secara pasti kapan pusat pembelajaran di Muara Jambi mulai berdiri,
Tetapi sewaktu I Ching datang ke Sriwijaya pada abad 7, aktivitas pembelajaran sudah sedemikian berkembang. Rekomendasi I Ching mengindikasikan pusat pembelajaran di Foshi merupakan universitas pendamping dari Universitas Nalanda di India. Jika para biksu dari Tiongkok ingin belajar dan mendengarkan ajaran di Barat atau India, sebaiknya mereka tinggal di sini dahulu selama 1 atau 2 tahun untuk mempraktekkan aturan yang benar sebelum pergi ke India Tengah. Tercatat guru-guru besar dan sejumlah peziarah lainnya yang mengunjungi atau tinggal di Sri Foshi semasa I Ching. Di antaranya Sakya Kirti, salah satu guru I Ching dan satu di antara 5 guru terkemuka di masanya. Beberapa di antara para peziarah fasih dalam bahasa Kunlun. Guna mengungkap tinggalan di situs Muara Jambi, penting untuk meninjau aktivitas-aktivitas pembelajaran di Universitas Nalanda di India, universitas yang satu masa dan tercatat mempunyai hubungan kedekatan dengan Nusantara. Universitas Nalanda yang berdiri abad 5-12 adalah universitas terkemuka yang dituju oleh kaum terpelajar maupun para siswa dari berbagai negara, di antaranya Tiongkok, Jepang, Korea, Mongolia, Tukara, dan Indonesia. Ketika Xuanzang belajar di Nalanda, jumlah siswa diperkirakan 8.500 orang dan jumlah tenaga pengajar sekitar 1.500 orang. Di masa I Ching, penghuni asrama di Nalanda tercatat 3.000 hingga 3.500 orang. Kurikulum dan mata pelajaran mencakup ajaran keagamaan, 5 pengetahuan, dan topik-topik sekuler. 5 cabang pengetahuan yang dipelajari adalah ilmu logika, tata bahasa dan filologi, ilmu pengobatan, seni dan kerajinan, serta pengetahuan spiritual. Akses untuk belajar terbuka baik untuk para biksu maupun perumah tangga. Terdapat 3 gedung perpustakaan, salah satunya bertingkat 9. Kehidupan intelektual dan akademis di Nalanda sangat padat. Di samping mengikuti pemaparan dari guru, para murid melakukan diskusi atau debat di tempat terbuka. Materi yang dipaparkan di debat dibahas dalam kelompok kecil untuk dianalisa dari berbagai sudut pandang. Periode malam hari digunakan untuk mengkontemplasikan ajaran, membaca doa, dan bersemadi. Di abad 9, diplomasi pendidikan dan budaya antara Indonesia dengan India tercatat dalam plat tembaga Nalanda yang berpenanggalan 860 Masehi yang menyebut bahwa Maharaja dari Swarnadwipa, Bala Putra Dewa, membangun sebuah wihara di Nalanda, dan atas permintaannya, Raja Dewapala dari dinasti Pala menghibahkan 5 desa yang pajaknya digunakan untuk memelihara wihara, menyokong kebutuhan para biksu, dan membiayai penyalinan naskah. Pusat pembelajaran di Muara Jambi terus berlanjut hingga kedatangan Dipamkara Srinyana asal Benggala pada tahun 1013 untuk belajar dengan Serlingpa Dharmakirti. Selama belajar 12 tahun di Swarnadwipa, Dipamkara Srinyana membawa pulang dan menerjemahkan sejumlah tulisan gurunya Serlingpa Dharmakirti ke bahasa Tibet. Tercatat paling tidak ada 6 karya yang ditulis oleh Serlingpa Dharmakirti. Pada catatan kaki dari salah satu mahakaryanya yang berjudul Durbola Loka, tertera bahwa karya tersebut ditulis atas permintaan Raja Chudamaniwarman pada tahun ke-10 pemerintahan Dewa Sri Chudamaniwarman di Nagara di Sriwijaya, Swarnadwipa. Dipamkara Srinyana Atisha juga menulis suatu teks berjudul Satya Dwaya Watara atas permintaan Raja dari Swarnadwipa, Guru Pala. Tinggalan candi-candi di Muara Jambi, isi prasasti Nalanda, dan catatan para peziarah menunjukkan bahwa di Nusantara pernah berdiri pusat pembelajaran mumpuni yang paling tidak berlangsung selama 4 abad, sejak kedatangan I Ching hingga kepulangan Dipamkara Srinyana Atisha. I Ching juga mencatat hasil bumi, bahasa, busana, dan kebiasaan masyarakat setempat. Hasil bumi dari daerah ini adalah pinang, pala, cengkeh, dan barus. Masyarakat menyantap gula aren dari cairan pohon yang dikeringkan dan dibentuk gumpalan.
Mengoleskan minyak wangi di tubuh adalah salah satu kebiasaan. Emas mudah didapat. Banyak orang membuat bunga emas untuk persembahan, bahkan kendi emas dan patung emas. Bahasa yang digunakan masyarakat adalah kunlun. Orang-orang mengenakan sarung. Para biksu memakai kain yang digunakan sebagai alas ketika bersujud dan disampirkan di bahu saat berjalan. Pada perjamuan di hari Uposata, makanan-makanan kecil digelar di atas tampah besar seukuran tikar. Makanan dan minuman yang disajikan berjumlah puluhan hingga ratusan. Berkat catatan I Ching, kita menjadi tahu tentang adanya pusat pendidikan dan pengajaran yang besar di Nusantara sejak abad 7 yang terus berlangsung selama beberapa abad. Visi, wawasan, kemampuan, dan sikap keterbukaan yang ditunjukkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia membuahkan kebesaran dan kejayaan. Melalui kajian ini, terlihat bahwa Nusantara berperan secara aktif dalam pengembangan pendidikan dan budaya semenjak 14 abad yang silam. Terima kasih. Maaf ya videonya agak panjang. Nah, kita langsung ke sesi tanya jawab. Ini sudah ada pertanyaan untuk Pak Taufik ya dari Mas Ali Akbar. Pertanyaannya adalah mohon digambarkan bagaimana persebaran orang-orang Bugis pada abad 18 dan 19. Terima kasih. Halo, kedengaran ya? Halo, kedengaran? Ya, terima kasih Mas. Untuk Pak Ali Akbar ya, mohon digambarkan persebaran orang Bugis pada abad ke-18 dan 19. Baiklah, walaupun ini tidak terkait dengan dengan penelitian saya, tapi minimal sebagai orang Bugis tentu saya sedikit membaca tentang ini. Sebetulnya orang Bugis itu punya tradisi merantau kemana-mana. Nah, merantau itu biasanya, nah kalau terkait dengan agama Islam, ajaran Islam, pada abad ke-18 itu salah satu wilayah yang paling banyak jamaah hajinya adalah di wilayah daerah Bugis, Makassar. Daerah Bugis terutama gitu. Sedangkan Makassar agak belakangan. Mengapa? Karena Makassar itu pemerintahan langsung oleh pemerintah kolonial, agak ketat. Sementara Bugis tidak. Utamanya di wilayah pelabuhan pesisir itu orang-orang Bugis ke Mekah, kemudian menetap di sana, kemudian belajar agama, kemudian kembali lagi menyebarkan agama. Dan ketika pulang dari Mekah, sebagian ada mereka singgah di berbagai tempat, misalnya ada singgah di Johor dan tempat-tempat lain. Itu yang saya pahami dan yang saya tahu begitu. Ini kalau terkait dengan jaringan intelektual Islam gitu. Karena tadi dibahas tentang persoalan Al-Quran dan seterusnya. Dan tadi di dalam peta ada tanda kecil wilayah Sulsel, Bone. Kebetulan saya berasal dari daerah itu. Dan tradisi intelektual Islam itu memang dinamis sebetulnya sejak abad ke-18, utamanya akhir abad ke-18. Saya dapat begitu banyak informasi tentang bagaimana orang-orang kemudian, terutama setelah terusan Zeus setelah dibuka, itu jamaah haji lebih gampang masuk ke lebih cepat ya. Jadi orang Bugis banyak pergi ke Mekah, kemudian belajar agama, kemudian pulang kembali. Nah, dalam persebaran itu, saya kira ini dikaitkan juga dengan penyebaran Islam yang pada perkembangan berikutnya. Orang Bugis banyak bersentuhan dengan ulama-ulama lain di berbagai tempat. Misalnya di kampung saya itu, seperti misalnya ada kuburan yang syekh dari Maroko dan berbagai tempat lain gitu. Ini memperlihatkan bahwa ada sebuah kontak lebih dalam sebetulnya, ada jaringan intelektual Islam yang telah maju abad ke-18 sampai abad ke-19. Hanya itu yang saya bisa sampaikan kalau terkait dengan perkembangan jaringan intelektual Islam. Sekian. Terima kasih, Mas. Nah, teman-teman ada pertanyaan untuk para presenter. Silakan bisa diajukan langsung juga. Saya bisa bertanya, Mbak? Silakan. Saya sebetulnya penasaran dari bahwa saya baru tahu juga kalau
tulisan Al-Quran itu Bugis memiliki pengaruh di berbagai tempat gitu. Kemudian pertanyaan, justru saya ingin bertanya sebetulnya bahwa bagaimana kemudian relasi antara daerah-daerah itu, ulama-ulama, apakah memang ada relasi ulama misalnya antara Bugis dan wilayah yang telah disebutkan tadi gitu. Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian ada yang kedua untuk tentang Indo-Belanda itu, saya tertarik untuk itu gitu. Saya bertanya satu hal misalnya, dalam diksi itu yang Mbak tadi paparkan itu dalam penelitiannya dari naskah apa itu yang cerita-cerita itu, saya bertanya apakah ada, walaupun humor ya, apakah ada sifatnya diksi-diksi yang sifatnya bernuansa kekerasan gitu, walaupun sifatnya dikemas lebih humor gitu. Karena dalam catatan sejarah, misalnya dalam sumber-sumber awal-awal kemerdekaan 45 itu begitu banyak orang-orang Indo-Eropa mendapat perlakuan buruk sebetulnya. Ada trauma yang saya rasa begitu dirasakan oleh orang Indo-Eropa. Seperti sebut saja misalnya Belanda Depok itu misalnya juga ada, atau yang lainnya begitu. Karena sepahaman saya mereka mendapatkan perlakuan buruk ketika 45 sampai 50, sehingga mereka menyatakan periode itu periode bersiap. Karena mereka bersiap-siap mendapatkan banyak perlakuan buruk. Dan apakah ada diksi yang memperlihatkan seperti itu juga? Terima kasih. Sekian. Oke, Mas Ali Akbar mau nanggapin dulu pertanyaan pertama tentang Bugis. Ya, baik, mungkin saya bisa jelaskan sedikit. Ya, dalam hal ini saya melihat dalam tradisi salinan Qur'annya gitu ya, berdasarkan salinan Qur'an yang ada. Ya. Misalnya di Bali saya pernah temukan, di sana ada Qur'an yang jelas itu ada tradisi salinan Qur'an Bugisnya gitu. Jadi saya melihat ada pengaruh Bugis ya, pengaruh Bugis yang kuat di beberapa tempat. Misalnya ada sebuah Quran yang disalin di Kedah, tapi sekarang berada di Penyengat. Itu jelas menyebutkan bahwa penulisnya adalah Al-Bugisi, Al-Jawi Al-Bugisi. Itu jelas sebagai penyalin dari Bugis. Kemudian ada juga Quran di mana ya? Sekarang ada di Johor Qurannya, tetapi Quran itu mungkin dibeli oleh orang Johor dari tempat lain di Nusantara. Nah, di situ disebutkan ada Al-Bugisi juga. Kemudian di Ternate itu juga dari segi tradisi salinan Qurannya itu jelas bahwa itu adalah tradisi salinan dari Bugis. Jadi kalau itulah, saya juga penasaran dalam hal ini. Saya belum melihat bagaimana jaringan ulama pada masa itu. Saya belum mendalami kesejarahannya, bagaimana sejarah yang jaringan itu berlaku pada masa itu ya. Tetapi secara faktual saya melihat ada kaitan-kaitan jaringan itu tergambar dalam salinan Quran gitu. Saya kira ini menarik seandainya nanti dibuat satu kajian yang lebih mendalam menyangkut jaringan ulama. Kemudian satu hal lagi, salinan Quran dari Bugis itu ada yang berbeda dibanding salinan Quran pada masa itu di tempat lain. Saya melihat bahwa dari segi ini menyangkut ilmu Al-Quran, itu ada istilah rosem. Nah, salinan Quran dari Bugis itu mempunyai, saya melihat ada kaitan langsung dengan Timur Tengah, dengan Mekah barangkali ya, Mekah atau tempat lain di Timur Tengah.
yang jaringan itu tidak ada dalam salinan Quran yang lain di masa itu. Jadi itu tergambar dalam tulisannya, maksud saya. Tulisan kalau dalam bahasa Ulumul Quran itu rosem, penulisan dalam hal ini penulisan Qurannya. Jadi ini saya sendiri masih penasaran ya bagaimana jalinan Quran, jalinan ulama pada masa itu bagaimana gambarannya gitu. Itu saya belum melihat. Saya kira ini menarik untuk ditelusuri lebih lanjut dan seandainya Pak Taufik mungkin bisa kolaborasi atau bagaimana, saya tidak tahu, untuk mengkaji hal ini, saya kira sangat bagus. Terima kasih. Terima kasih Mas Ali. Nah, berikutnya pertanyaan untuk Namira, lebih ke sumber ya Mas ya, kalau saya nggak salah tangkap ya. Indi tadi ya lebih ke sumber. Silakan Namira. Ada menyebutkan sedikit diksi kekerasan gitu, karena periode itu mereka mendapatkan perlakuan buruk sebetulnya. Kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Taufik. Pembacaan saya dari teks yang memang saya kaji itu tidak ada diksi-diksi yang mengarah ke kekerasan. Mungkin ada dua alasan ya. Yang pertama memang kan karena seperti yang Bapak sebutkan itu memang teksnya humor. Tapi di sisi lain memang saya membaca teks-teks lain yang ditulis oleh Bapak Charlie Robinson. Beliau kan juga menulis dan membuat majalah Indoeuropa itu selalu mengarah dan membagikan memori-memori kolektif yang baik tentang Indonesia. Jadi tidak pernah terselip kalimat-kalimat yang kasar ataupun ujaran kebencian. Seperti itu. Tapi saya juga belum mendalami tentang teks Indo-Belanda yang dibuat oleh orang lain. Mungkin bisa jadi karena memang pada saat wawancara orang Indo-Belanda pun, beliau juga mengaku sempat sangat kesulitan pada zaman itu. Tetapi di sini yang saya tangkap dari Pak Charlie Robinson, alih-alih beliau membagikan membagikan kesakitannya bersama orang-orang, tapi beliau justru mengangkat sisi baik dari Indonesia untuk saling menguatkan dan menganggap bahwa mereka itu berasal dari tempat yang sama. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kayaknya waktunya sudah tiba ya. Jadi saya berterima kasih kepada teman-teman para presenter, kepada para peserta juga, kepada panitia ya. Kita senang sekali bisa berkumpul bersama-sama untuk membahas topik-topik yang menarik ini, dan kayaknya luas ya cakupannya ya. Senang. Baik, dengan demikian saya serahkan balik kepada panitia. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sintali telah menjadi moderator kami hari ini. Untuk para peserta dan para presenter, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih untuk para presenter, moderator, dan para peserta. Jangan lupa masih banyak diskusi pada jam dan room yang berbeda di hari ini dan juga besok. Untuk jadwal lebih lengkapnya bisa dilihat di Instagram Ikonik. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan.